Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aroni Hadi, salah satu guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Raudhatul Muttaqin, Pakong Mudung, Bangkalan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Madura dengan NIM 25311102347 dan nomor akun peserta 1860010511022. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja pembelajaran di kelas 10 dengan materi tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Adik-adik, saya absen presensi dulu ya. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya presisi dulu untuk ngecek kehadiran adik-adik sekalian. Ahmad Afin Fahriki, Ahmad Hilmi, Hadir. Lailatul Syarifah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ke materi inti, alangkah baiknya kita membuka kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan doa. Setelah itu kita kirim Fatihah untuk guru kita, dan kegiatan pembukaan yang terakhir kita baca surah Al-Anbiya. Paham ya kira-kira? Mari kita bersama-sama berdoa seperti biasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Ali, ya Fattahu ya Ali, alimna ma jahilna, alimna ma jahilna. Ya Fattahu ya Ali, ya Fattahu ya Ali, alimna ma jahilna, alimna ma jahilna. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adik-adik sekalian, sekali lagi sebelum kita melangkah pada kegiatan belajar dan mengajar, mari kita baca surah Al-Anbiya sebagai mukadimah, bagian mukadimah pada pertemuan pagi hari ini. Harapannya dengan berkat pembacaan surah Al-Quran tersebut, kita sekali lagi diberikan kelancaran, gampang paham, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tolong untuk saudara Afif dipandu, dikomandoi untuk membaca surat Al-Anbiya. Mari, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanut. Jadi, mari sebelum kita masuk ke kegiatan belajar mengajar, agar kita tidak lesu, tetap semangat, mari kita pegangan dengan cara tepuk semangat. Agar kita tetap semangat, tidak ngantuk, tidak loyo. Kita tepuk semangat. Semangat.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adik-adik sekalian, setelah kita tadi buka dengan berbagai macam mukadimah, mulai dari Fatihah, doa, kemudian Fatihah terhadap guru kita, bacaan surah, sebelum melangkah ke dalam kegiatan inti, yaitu tentang materi pemahaman hadis, sunnah, athar dan khabar. Saya sebagai pendamping sampean dalam pembelajaran kali ini ingin sekedar memberikan mukadimah dalam belajar ilmu hadis. Jadi adik-adik, di dalam syariat Islam, adik-adik perlu ketahui bahwasanya yang dijadikan dasar dalam beragama di dalam Islam itu ada 4 fondasi yang kita pahami selama ini. Di antaranya yang pertama itu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, yang terakhir qiyas. Tentu adik-adik sudah pernah belajar tentang Al-Quran sebagai dasar beragama kita pada pertemuan yang sudah lalu. Jadi pada kali ini saya akan mengupas tentang hadis. Tujuannya apa? Biar adik-adik tahu bahwasanya di dalam memahami hadis sebagai sumber ajaran agama Islam itu kita perlu mempelajari seluk-beluk di dalamnya, sehingga kita tahu mana itu hadis, mana itu sunnah, mana itu khabar, mana itu athar. Kita juga bisa tahu dengan mempelajari hadis dengan sebutnya, mana itu hadis yang sahih, mana itu hadis yang hasan, mana itu hadis yang dhaif. Sehingga di dalam menggali hukum Islam, adik-adik bisa berhati-hati, tidak serampangan asal contoh hadis, tidak serampangan menjadikan hadis yang tidak diketahui sebutnya, yang tidak diketahui asal usulnya, serampangan dijadikan sebagai dasar beragama. Itu bahaya. Ya. Nah, itu tujuan kita belajar hadis, sehingga sampean bisa paham, lebih kenal, lebih paham terhadap hadis, dan sampean bisa lebih hati-hati di dalam
menilai hadis, menjadikannya sebagai dasar beragama. Ada dipaham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik pernah enggak dengar istilah hadis? Pernah ya? Pernah. Kira-kira menurut adik-adik yang adik-adik tangkap tentang hadis itu apa sih? Coba Afif apa? Selama ini yang tahu tentang hadis itu apa sih? Kalau menurut saya hadis itu sesuatu yang sumbernya dari Nabi. Sumbernya dari Nabi. Sebenarnya kalau sumber ya bisa dikatakan semi-semi itu ya. Nabi itu hanya sekedar menyampaikan ya. Sebagai sekedar menyampaikan. Jadi hadis Quran itu sebenarnya dasar beragama, pedoman kita. Kalau sumber mutlak yang saya pahami selama ini ya tentu Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala. Dan Nabi juga sebagai wasilah dari sumber syariat ya. Jadi kanjeng Nabi itu hanya sekedar menyampaikan apa yang diperoleh, yaitu risalah yang beliau bawa, beliau sampaikan. Tentu semuanya itu sumber muaranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak jauh beda dengan apa yang sudah saudara Afif tadi sampaikan. Jadi Nabi juga bisa dijadikan sumber hukum ya di dalam beragama. Adik-adik, kita langsung saja membahas tentang hadis. Jadi saya bacakan ya, nanti saya jelaskan. Pengertian hadis, ya tanda kira-kira. Ya. Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu hadata yaitu hadatan yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Itu hadis secara bahasa. Beda halnya hadis menurut terminologi atau secara istilah, cuman sedikit ada keterkaitan. Jadi hadis secara bahasa dengan hadis secara istilah itu ada sedikit keterkaitan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya. Mengapa kok berbeda-beda? Karena didasari oleh orientasi ilmuwan. Didasari oleh orientasi ilmuwan. Sama halnya ketika seseorang itu menilai sepeda menurut pakar matematika, IPA atau bahasa. Tentu menurut mereka pengertian sepeda itu berbeda-beda. Kenapa? Karena di latar belakangi orientasi ilmuwan. Paham ya? Jadi perbedaan hadis pengertian secara istilah itu bukan terlalu signifikan ya pentingnya. Di sini perbedaannya hanya sekedar didasari oleh perbedaan cara pandang menurut ilmuwan mereka. Ilmuwan para ulama. Jadi menurut ulama usul, pengertian hadis dijelaskan sebagai berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Secara istilah hadis menurut ulama usul, kullu ma sadara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'an karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ay yakuna dalilan hukmin syar'i. Artinya hadis menurut ulama usul fiqh yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi SAW selain Al-Quran ya. Jadi sesuatu yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Nabi SAW selain Al-Quran. Nah ini pentingnya kita belajar hadis sehingga tahu mana Quran, mana itu hadis.
Kemudian baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya Nabi dan ketetapan Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syarat atau hukum syariat. Jadi menurut ulama usul, sesuatu yang disadar yang dikeluarkan oleh Nabi, baik itu ucapan, perbuatan atau ketetapan yang ada hubungannya dengan hukum syariat. Kalau tidak ada hubungannya dengan syariat, maka itu bukan termasuk pengertian hadis menurut ulama usul. Kira-kira paham ya? Jadi kalau ada hubungannya dengan syariat, apa-apa yang disandarkan atau yang dikeluarkan oleh Nabi itu berarti hadis menurut siapa? Menurut ulama usul. Kira-kira kamu ada apa tidak tuh? Paham ya? Dan sedangkan menurut ulama fikih, hadis dijelaskan sebagai kullu ma thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi wal wajibi. Jadi menurut ulama fikih, pengertian hadis beda lagi. Ya, beda lagi. Di menurut ulama fikih, hadis itu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Jadi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang wajib, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang fardu, itu menurut ulama fikih bagian dari pengertian hadis. Sekali lagi saya ulangi, setiap sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi SAW yang tidak ada hubungannya dengan wajib, yang tidak ada hubungannya dengan fardu, itu namanya hadis. Ada lagi? Ngantuk? Ya. Apa ya? Sudah. Ini hadis menurut ulama siapa? Ulama fikih. Dah. Para ahli usul memberi pengertian yang demikian disebabkan mereka bergelut dalam ilmu usul yang banyak mempelajari tentang hukum syariat saja. Jadi menurut usul kenapa kok hanya yang berkaitan dengan syariat? Ya karena maudhu atau objek yang ulama usul pelajari itu yang berkutat syariat yang berkutat tentang hukum syariat. Yang sunnah-sunnah agar berpakaian, berjalan itu tidak dibahas. Kenapa? Karena menurut ulama usul fiqh itu tidak masuk bagian daripada syariat. Sekalipun cara berpakaian sampean tidak sama dengan Nabi, itu tidak masuk dalam ranah pelanggaran syariat. Tidak paham ya? Nah itu menurut ulama usul. Dan pengertian tersebut hanya yang berhubungan dengan syarat saja, yang bukan hadis dan itu bukan hadis. Misalnya urusan berpakaian. Kalau pakaian Nabi beda dengan kita, menurut ulama usul fikih ya sudah tidak masuk bagian daripada hadis. Misal cara berpakaian kita pakai batik, Nabi pakai jubah, maka oleh ulama usul tidak dibahas. Ya, cara berpakaian Nabi yang pakai jubah itu tidak dibahas. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan syariat. Usul fikih tentang pengertian apa tadi? Hadis. Paham ya kira-kira? Kalau ada hubungannya dengan syariat seperti sholat, ada hubungannya dengan syariat ya? Ya maka itu termasuk hadis dalam usul fikih. Jadi cara sholatnya Nabi itu masuk bagian daripada syariat. Kenapa? Masuk bagian daripada hadis. Kenapa? Karena kata cara sholatnya Nabi itu bagian daripada syariat. Sedangkan para fuqaha mengartikan yang demikian dikarenakan segala sesuatu yang menjadi wajib pasti datangnya dari Allah melalui kitab Al-Quran. Oleh sebab itu yang terdapat dalam hadis adalah sesuatu yang bukan wajib karena tidak terdapat dalam Al-Quran atau mungkin hanya penjelasannya saja. Jadi apa yang ada dalam hadis menurut ulama fikih itu bukan bagian daripada hadis. Kenapa? Karena
hadis menurut ulama fikih itu hanya sebagai penjelas. Hanya sebagai penjelas. Jadi apa-apa yang di dalam Al-Quran oleh ulama fikih itu yang dianggap sebagai hadis. Ini menurut ulama fikih ya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu dianggap hadis. Sedangkan apa yang ada di dalam hadis itu hanya sekedar penjelas, bukan hadis. Definisi sunnah. Di samping istilah hadis terdapat sinonim atau yang satu arti. Satu arti di sunnah hadis itu satu arti. Ada istilah sunnah yang sering digunakan oleh para ulama di pengertian istilah tersebut hampir sama. Jadi antara sunnah dengan hadis hampir sama. Walaupun terdapat beberapa perbedaan. Maka dari itu kita perlu mengulas mana apa sunnah dan hadis. Sebenarnya itu sama. Nah, definisi sunnah dalam kitab sunnah maka natural tafsir al-Islami itu sebagai berikut. Jadi sunnah menurut para ulama yaitu ma uthira an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takbirin aw sifatin khuluqiyatin aw siratin sawa'un kana qabla al-bi'tsa aw ba'da. Jadi hadis atau sunnah menurut para ulama yaitu sesuatu yang dinukilkan, yang disandarkan, yang diambil dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudah. Itu pengertian sunnah menurut para ulama. Ya. Dalam pengertian tersebut tentu ada kesamaan antara hadis dan sunnah, yaitu sama-sama disandarkan pada Nabi, yaitu tentang ucapan, perbuatan, takrir atau yang lainnya. Itu kesamaannya di sana. Kemudian cuma bedanya antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis hanya, kalau sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu sebelum beliau wafat atau itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau setelah diangkat jadi Rasul. Itu sunnah ya. Jadi setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, sikap, baik itu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul atau setelah diangkat menjadi Rasul, itu adalah sunnah. Sekali lagi, saya ulangi, setiap sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, sikap, ketetapan, baik hal tersebut dilakukan Nabi sebelum beliau jadi Nabi atau setelah jadi Nabi, itu adalah pengertian daripada sunnah. Kalau hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kita paham ya? Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis apa tadi? Yang disandarkan kepada Nabi, tapi setelah Nabi diangkat menjadi. Kalau sunnah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi. Ya, paham ya? Kesamaannya sama-sama disandarkan kepada Nabi, perbedaannya hanya pada setelah diangkat atau sebelum diangkat saja. Kemudian definisi khabar. Menurut bahasa, khabar berarti an-naba, itu berita. Sedangkan jamaknya adalah al-akhbar atau akhbar. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi setiap hadis termasuk kabar, tapi belum tentu setiap kabar adalah hadis. Hadis sudah pasti dikatakan khabar, tentu hadis. Kita paham ya? Kalau hadis sudah pasti khabar, kalau khabar tentu hadis. Ya. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan, tentunya hadis khabar itu lebih umum daripada
Yang terakhir yaitu ini terakhir ya, definisi asar. Definisi asar atau pengertian asar. Asar menurut lughat atau etimologi bahasa ialah dampak atau imbas sesuatu atau sisa sesuatu, atau berarti sisa runtuhan rumah dan sebagainya. Artinya sisa sisa. Namanya asar atau bekas. Asar juga berarti mutilan yang dibuktikan secara bahasa ini. Sesuatu doa umpamanya yang diberikan Nabi SAW, doa betul ya. Ini contoh ya, ada contoh. Jadi selain dampak imbas, pengertian asar secara bahasa, asar juga berarti sesuatu yang dinukil, ya, sesuatu yang dinukil. Sedangkan menurut istilah atau terminologi terdapat dua pendapat mengenai atar. Pertama, kata atar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Jadi di sini ada perbedaan ini, ada perbedaan terdapat pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya atar itu merupakan sinonim atau satu arti dengan hadis. Kedua, atar adalah perkataan, tindakan dan ketetapan para sahabat. Jadi menurut pendapat yang kedua, atar itu hanya yang disandarkan kepada para sahabat. Selain yang disandarkan kepada sahabat itu bukan atar namanya. Jadi atar itu hanya perbuatan, ucapan, tingkah laku yang hanya disandarkan kepada para sahabat. Ya, kami lagi. Ya. Jadi pada intinya perbedaan antara hadis, sunnah dan khabar, atar dan khabar. Kalau hadis itu sesuatu yang disadarkan kepada Nabi SAW, setelah Nabi akan menjadi putusan. Itu hadis ya. Perbedaan hadis, sunnah, khabar dan atar. Kalau hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, setelah Nabi akan menjadi putusan. Sedangkan sunnah perbedaannya itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu yang sebelum angkat menjadi utusan atau setelah angkat menjadi utusan. Sedangkan khabar itu umum, bisa disandarkan pada Nabi, bisa disandarkan pada para sahabat juga tabi'in. Nah, untuk atar itu lebih sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat. Kira-kira paham ya? Anak adik-adik sekalian, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, barangkali ada yang masih belum paham atau kurang paham. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tantangan. Pak, mau nanya. Ya. Tadi saya lupa apa perbedaannya antara hadis dan sunnah. Oke. Faiz, kamu ingat nggak tadi apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Nah, ini. Kan hadis kan disandarkan kepada Nabi ya, tapi hadis itu sebelum Nabi diutus ya. Kalau sunnah kan bisa Nabi sebelum atau sudah diutus kan. Kalau masalah khabar itu hanya umum ya, lebih umum, bisa ke sahabat dan ke Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afifah Hadi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Alhamdulillah, tadi kita atas nama Ahmad Afifah sudah berkenan mempresentasikan hasil diskusinya, yang pada intinya tadi ada tambahan buat kita ya, untuk memperluas pemahaman kita tentang hadis, khususnya di sini sementara yang dibahas masalah bahasa. Di hadis itu diantara artinya jadid yang berarti baru, lawannya qadim, kemudian ada yang berarti qorib yang dekat, dan khabar. Dari paparan presentasi tadi itu alhamdulillah adik-adik sudah mulai memahami tentang pengertian hadis, baik itu menurut bahasa ataupun cara pengertian hadis secara istilah.
Harapannya adik-adik dalam memahami hadis itu tidak hanya cukup dengan materi yang saya sampaikan. Usahakan besok setelah dari pembelajaran hari ini adik-adik membuka kembali materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalau bisa adik-adik membuka atau mencari bahan referensi yang lain tentang pengertian hadis agar adik-adik bisa memahami hadis secara lebih maksimal. Begitu ya kira-kira ya? Iya. Adik-adik, tadi sudah kita bahas tentang hadis mulai dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kita sudah sedikit membuka cakrawala keilmuan kita tentang pengertian hadis. Kita menjadi tidak salah paham, bisa membedakan mana hadis, mana sunnah, mana khobar, mana asar, mana atar. Mari kita berharap materi yang sudah kita pelajari semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya, bagi adik-adik, tentunya bagi orang-orang yang senang dengan mempelajari ilmu hadis. Ya, adik-adik, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memperdalam unsur-unsur hadis. Sebagai penutup, mari kita tutup pada perjumpaan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adik-adik, mari kita berdoa sebagai penutup dari kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Bismillah, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.